Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Rahel dari Fakultas FKIP Prodi PG PAUD dengan NIM 2025-62008. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem pendidikan dan komparasi pendidikan yang mencakup tinjauan umum sistem pendidikan mayor, misalnya Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Finlandia. Kemudian teori pendidikan komparatif, kekuatan dan tantangan dalam berbagai sistem pendidikan, serta dampak budaya terhadap pendidikan. Tinjauan umum sistem pendidikan mayor. Berikut adalah tinjauan umum dan perbandingan sistem pendidikan di Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Finlandia. Amerika Serikat, struktur umum sangat terdesentralisasi, otonomi besar di tingkat negara bagian dan distrik lokal, pendidikan wajib dari TK hingga kelas 12. Fokus utama, fleksibel akademik, pemikiran kritis, kreativitas, dan pengembangan individu. Yang kedua, negara Inggris. Struktur umumnya, sistem terpusat secara nasional atau Departemen Pendidikan dengan kurikulum nasional, fokus pada ujian standar, terutama di tingkat GCSE dan A levels. Fokus utamanya pengetahuan akademis yang kuat, disiplin dan persiapan untuk ujian standar. Yang ketiga, negara Jepang. Struktur umumnya sistem terpusat dan terstruktur, fokus kuat pada sekolah dasar dan menengah sebagai fondasi. Fokus utamanya pembelajaran dan kerjasama kelompok, disiplin, rasa kebersamaan yang kuat, dan fondasi pengetahuan yang kuat. Dan yang keempat, Finlandia. Struktur umumnya sistem terdesentralisasi, otonomi tinggi bagi guru dan sekolah, tidak ada ujian standar nasional terpusat kecuali ujian matrikulasi di akhir SMA. Fokus utamanya kesejahteraan siswa, kualitas guru yang tinggi, fokus pada mengajar lebih sedikit, belajar lebih banyak, dan pendidikan holistik atau mengajarkan makna hidup bukan hanya akademis. Teori pendidikan komparatif. Studi pendidikan komparatif menjadi disiplin ilmu baku berkat kontribusi para tokoh seperti George Z.V. Bereday, mencetuskan metode ilmiah dalam studi komparatif dengan 4 tahap, yakni deskripsi, interpretasi, pengajaran, dan komparasi. Kemudian ada Harold, Noah, dan Max Extens, mendorong penggunaan pendekatan kuantitatif dan sosiologis, menekankan perbandingan data statistik lintas negara untuk menguji hipotesis tentang hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Tujuan teori-teori ini adalah untuk memahami persamaan dan perbedaan sistem pendidikan, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, politik yang memengaruhinya. Kekuatan dan tantangan dalam berbagai sistem pendidikan. Yang pertama, negara Amerika Serikat. Kekuatan, fleksibel dan kebebasan mengeksplorasi minat pendidikan tinggi yang unggul. Tantangan, ketidakmerataan kualitas antar distrik, tekanan ujian standar yang berlebihan di sekolah dasar ataupun menengah. Kemudian negara Inggris. Kekuatannya, fasilitas memadai, akses teknologi luas, dan struktur kurikulum yang jelas. Tantangannya, berfokus pada ujian standar yang terkadang mengorbankan pengembangan aspek lain dari siswa. Kemudian ada negara Jepang. Kekuatannya, fondasi pengetahuan yang kuat, disiplin tinggi, dan rasa kebersamaan. Tantangannya, tekanan akademis yang intens dan sistem yang kaku. Kemudian ada negara Finlandia. Kekuatannya, guru berkualitas tinggi, fokus pada kesejahteraan siswa dan lingkungan belajar yang santai. Tantangannya, model mungkin sulit diterapkan di negara yang lebih besar. Kurangnya standar pengukuran yang pasti untuk perkembangan berkala anak. Dampak budaya terhadap pendidikan. Budaya memiliki dampak signifikan terhadap sistem pendidikan. Yang pertama, individualisme versus kolektivisme.
Budaya Amerika Serikat yang individualistis mendorong pemikiran kritis dan kreativitas individu di kelas, sementara budaya Jepang yang kolektivistis menekankan kerjasama kelompok dan harmoni sosial. Nilai guru. Dalam budaya Finlandia, profesi guru sangat dihargai, menarik individu-individu terbaik ke bidang tersebut yang secara langsung meningkatkan kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Peran pemerintah. Di Amerika Serikat, sejarah pemutusan hubungan budaya dan politik yang sangat terdesentralisasi dengan otonomi lokal yang kuat dalam tujuan pendidikan. Yang terakhir, ekspektasi sosial. Budaya di negara-negara Asia Timur seperti Jepang seringkali menetapkan ekspektasi akademis yang sangat tinggi, mendorong siswa untuk belajar keras dan disiplin. Sekian materi pemahaman dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.